السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وسمع وطاعة لعلكم تفلحون. Ikhwatal Islam a'azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali sidang Jumat pada kesempatan siang hari ini, senantiasa khatib mengajak kepada diri khatib pribadi dan tentunya mengajak kepada jamaah secara umum untuk selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita. Tentunya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala bihaqqi tuqatih, dengan sebenar-benar bentuk keimanan, dengan sebenar-benar bentuk ketaatan dan dengan sebenar-benar bentuk ketakwaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita hanya menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ibadahi. Kita tidak melakukan permintaan dalam artian ibadah, ataupun kita melakukan permohonan dalam artian ubudiyah, kecuali satu-satunya hak permintaan dan permohonan itu hanyalah kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kalian ingin meminta, maka mintalah langsung hanya kepada Allah, dan ketika kalian hendak memohon pertolongan, al-isti'anah, maka mintalah pertolongan itu kepada yang mendatangkan pertolongan bagi segenap kehidupan umat manusia. Sesungguhnya satu-satunya pertolongan itu hanyalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah Tabaraka wa taala kita semua beribadah, dan tentunya juga hanya kepada Allah Tabaraka wa taala kita semua meminta dan memohon pertolongan. Salawat dan salam selalu dan terus kita sampaikan kepada suri tauladan kita, uswah dan qudwah terbaik di atas kehidupan kita. Ialah seorang manusia yang paling layak dan paling pantas untuk kita jadikan prioritas di atas kehidupan ini. Ialah seorang manusia yang manakala kita mentaati setiap sunnah-sunnahnya, Allah Tabaraka wa ta'ala menjamin sa'adah fi dunya wal akhirah, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ialah seorang manusia yang manakala kita mentaati sunnahnya, Allah Tabaraka wa ta'ala kelak pada yaumul qiyamah akan mempertemukan kita dengan dirinya di al-haud, di telaga. Ialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan juga salam tercurah limpahkan kepada seluruh keluarga besar beliau, min azwajihi wa dzurriyyatihi, dari istri-istri beliau dan anak-anak keturunan beliau, juga kepada para sahabat dan sahabiah, tabi'in dan atba'u tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, serta kepada seluruh
kaum muslimin, kepada setiap orang yang setia, taat dan patuh dalam rangka ittiba, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ilmu yang telah beliau wasiatkan untuk kita semuanya. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita orang-orang yang tergolong di dalam bahagiannya. Ikhwatal Islam, azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam salah satu karya tulis beliau, kitab Tazkiyatun Nufus, beliau rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kata beliau, "Thalathu abwab yadkhulu syaitan ala qalbil ins." Kata beliau rahimahullahu taala, sesungguhnya ada 3 pintu, di mana pintu ini menjadi celah masuknya syaitan ke dalam setiap hati manusia. Maka hendaklah kepada setiap muslim untuk mewaspadai terhadap 3 celah dan pintu ini, sehingga tertutupnya syaitan masuk ke dalam setiap hati kita. Apa di antara 3 pintu ini? Yang pertama, kata beliau rahimahullah ta'ala, pintu itu disebut dengan babul ghaflah, yakni pintu yang pertama menjadi celah masuknya syaitan ke dalam hati kita. Pintu itu disebut, kata beliau, adalah babul ghaflah, yakni pintu kelalaian. Maka siapapun manusia yang hidup di atas kelalaian, maka pasti dirinya dekat dengan syaitan. Maka lawannya orang-orang yang dalam keadaan lalai adalah orang-orang yang berada di atas jalan istiqamah. Makanya ketahuilah ikhwatal Islam azakumullah, para ulama sudah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya perintah yang paling berat, perintah yang paling besar yang Allah tabaraka wa ta'ala bebankan kepada seorang muslim, ternyata perintah itu bukanlah perintah salat. Ternyata perintah itu bukanlah perintah zakat, bukanlah perintah puasa, bukanlah perintah umrah dan haji. Bahkan juga perintah itu bukanlah perintah untuk berjihad. Ternyata perintah yang paling berat, kata para ulama, yang Allah bebankan kepada seorang manusia, perintah itu adalah perintah istiqamah. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, "Fastaqim kama umir." Maka bersikaplah kalian istiqamah, kata Allah, sebagaimana yang telah aku perintahkan. Begitupun tatkala Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, kulli kalimatan fil Islam law qalaha la tas'alu ahadun ghairu." Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku tentang satu kalimat yang ada di dalam Islam, yang ketika engkau mengatakan hal itu, sungguh aku tidak akan lagi bertanya kepada selainmu. Nabi SAW yang dikaruniakan oleh Allah dengan jawami'il kalam, kelebihan yang hanya Allah berikan kepada beliau saja di antara para nabi dan rasul yang lainnya. Kelebihan itu disebut dengan jawami'il kalam, kalimat dan ucapan yang ringkas, yang singkat, namun padat dan syarat akan makna dan ilmu yang terkandung di dalamnya. Seperti jawaban Rasulullah ketika ditanya tentang hal ini. Rasulullah menjawab, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Kemudian istiqamah, kata Nabi SAW. Ringkas, padat ucapannya, jawabannya Rasulullah SAW, tapi makna ilmu yang terkandung di dalam ucapan ini sungguh sangat dalam. Bahkan para ulama sampai ratusan fawaid, faidah-faidah yang bisa dipetik dari ucapan Rasulullah yang singkat ini. Dan tentu lawannya orang yang berada di atas jalan istiqamah, mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan lalai. Kemudian ikhwatal Islam azakumullah, ada seseorang yang mengatakan demikian, "Saya tidak ibadah, saya tidak sholat, saya jauh dari masjid, saya jauh dari tuntunan agama, tapi hidup saya senang.
tapi hidup saya happy, tapi hidup saya bahagia. Ada orang yang mengatakan demikian. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah Ta'ala dalam ayat ini, maka barang siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari peringatanku, artinya ia hidup dalam keadaan lalai di dalam mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa konsekuensinya? Allah mengatakan, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh kata Allah, aku akan berikan kepadanya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kata Allah, kami akan bangkitkan ia pada hari kiamat dalam keadaan mata yang buta. Ikhwatul Islam, ternyata ada dua keterangan yang saling kontradiktif. Keterangan yang pertama mengatakan bahwa jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari salat berjamaah, jauh dari jamaah kaum muslimin. Keterangan pertama mengatakan hidup saya bahagia, hidup saya senang, hidup saya happy. Sedangkan keterangan yang kedua mengatakan tadi, kata Allah, orang-orang yang berpaling dari mengingatku, orang-orang yang dalam keadaan lalai dalam mengingatku, maka pasti kata Allah, aku akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, ma'isyatan dhanka. Lalu pertanyaannya, dari dua keterangan ini, siapa di antaranya yang benar dan siapa di antara kedua keterangan ini yang berdusta? Demi Allah, maka kita katakan fa subhanallahi amma yaqulun. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka katakan, maha suci Allah dari apa yang mereka prasangkakan, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan dan katakan. Maka sesungguhnya mereka dalam keadaan berdusta. Kalaulah mereka mengatakan hidup jauh dari agama, kalaulah mereka mengatakan hidup jauh dari masjid, jauh dari tuntunan, jauh dari sunnah Rasulullah, mereka katakan hidup dalam keadaan bahagia, hidup dalam keadaan happy, hidup dalam keadaan senang, fawallahi fahumul kadzabun. Demi Allah, sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan berdusta. Seolah-olah mereka bahagia, seolah-olah mereka senang. Padahal kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang hidupnya dalam keadaan lalai dari mengingatku, Allah katakan tadi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Sungguh pasti Allah akan timpakan kepadanya kehidupan yang sempit. Dan bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan Allah akan bangkitkan ia nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta kedua matanya. Ikhwatul Islam azakumullah, inilah pintu pertama, celah terbuka masuknya syaitan ke dalam setiap hati manusia. Pintu itu disebut dengan babul ghaflah, pintu kelalaian. Makanya sampai ada para ulama yang mengatakan dengan kalimat syairnya, dikatakan ijhad wala taksal wala takun ghafilan fanadamatul uqba liman yatakassal. Kalimat ini Anda dengar ketika Anda di ma'had dulu, di pesantren dulu, diingatkan oleh para ustaz untuk memberikan semangat kepada para santrinya. Dikatakan dari kalimat syair ini, ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah kalian semua dan jangan menjadi orang yang bermalas-malasan. Wala takun ghafilan, dan janganlah kalian menjadi orang yang lalai, yang ghaflah. Kenapa demikian? Fanadamatul uqba liman yatakassal. Sungguh penyesalan di masa yang akan datang bagi mereka orang yang selalu bermalas-malasan dan hidup di atas kelalaian. Kalimat itu ditempel besar-besar di dinding pesantren agar setiap santri bisa membacanya, mengingatnya, mencamkannya, dan memasukkannya ke dalam hati dan pikirannya, sehingga insya Allah terbawa sampai usia dewasa bahwa kita sebagai seorang mukmin
diperintahkan untuk bersungguh-sungguh di atas kehidupan ini, dan jangan bermalas-malasan apalagi hidup di atas kelalaian, karena penyesalan yang pasti akan kita dapatkan di masa dan waktu yang akan datang bagi orang-orang yang hidup di atas kemalasan dan hidup di atas kelalaian di dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah alladzi li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwatal Islam azakumullah, para hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Atsani, yang kedua, pintu itu kata beliau disebut dengan babu syahwat, yakni pintu syahwat. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keadaan manusia di akhir zaman ini. Kata Allah Ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kata Allah Ta'ala, sungguh akan datang sekelompok manusia di zaman khalaf ini, di zaman saat ini. Allah menggunakan kalimat fakhalafa min ba'dihim khalfun. Di zaman khalaf ini, saat ini muncul, kata Allah, kelompok manusia. Bagaimana karakternya? Adha'us shalah, kelompok manusia yang senantiasa melalaikan salat. Dan di saat yang sama wattaba'us syahawat, dan mereka senantiasa memperturutkan syahwat, memperturutkan hawa nafsunya. Ya akhi, syahwat di sini bukan hanya kecenderungan kepada lawan jenis saja. Allah mengatakan di dalam ayat yang lain, zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah, dan seterusnya. Kata Allah Ta'ala, dihiasi manusia itu syahwat, kecenderungan, potensi yang besar daya tarik kepada para wanita. Kemudian juga kepada perhiasan-perhiasan dunia yang indah-indah, dari emas, dari perak, dari jabatan, dari kedudukan, dari anak-anak keturunan, dan seterusnya. Dan potensi manusia di akhir zaman ini adalah cenderung mereka mengikuti syahwat, memperturutkan hawa nafsunya, dan seterusnya. Dan telah datang zamannya, ikhwatal Islam azakumullah. Makanya Nabi SAW peringatkan kepada kita, badiru bil a'mali salih fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menjelaskan kepada kita, badiru bil a'mali salih, bersegeralah kalian semua untuk melakukan amal-amal saleh. Kenapa demikian? Fitanan kaqita'il lailil mudlim, karena fitnah itu telah datang. Fitnah itu telah ada di hadapan kalian. Yang fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dampak dari fitnah itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Kalian akan dapati, kalian akan temui seseorang yang pagi harinya ia dalam keadaan beriman, namun sore harinya ia telah berubah dalam keadaan kafir. Begitupun berikutnya, kata Nabi, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kalian akan dapati seseorang yang sore harinya beriman, pagi harinya ia sudah berubah dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu bi'ardin minad dunya. Juga akan muncul orang-orang yang menjual agamanya, ia tukar dengan dunia yang murah harganya. Subhanallah, berapa banyak hari ini orang-orang yang bergelar ustaz, bergelar buya, bergelar kiai, atau gelar-gelar yang lainnya. Subhanallah, yang ternyata perkataannya, ucapannya, fatwanya bukan hanya menyesatkan dirinya, tapi juga menyesatkan orang lain.
hanya untuk mengatakan bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada ajaran agama lain itu haram. Betapa susahnya orang ini mengatakan demikian, dicari-cari dalilnya, seolah-olah mengatakan dan mengucapkan hal itu adalah tidak haram. Padahal ikhwatal Islam azakumullah, lihatlah bagaimana Rasulullah dan para salaf terdahulu. Apakah orang-orang Nasrani baru ada hari ini? Tidak. Di zaman Rasulullah sudah ada orang Nasrani, di zaman Rasulullah sudah ada orang Yahudi. Tidak pernah terlintas dan tertulis dalam sejarah tatkala orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani merayakan hari besarnya, kemudian Nabi dan para sahabat mendatangi mereka dan mengucapkan selamat atas hari raya mereka. Tidak pernah terjadi di kata Islam azakumullah. Lalu ada orang-orang hari ini yang katanya ustaz, yang katanya kiai, yang katanya buya dan seterusnya, mencari-cari dalil untuk membenarkan perkataan dan ucapan itu. Wal'iyadzubillah. Dan inilah contoh korban dari fitnah, contoh korban dari syahwat yang Allah Subhanahu wa ta'ala tadi sudah gambarkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, pintu yang ketiga itu kata beliau adalah yakni babul ghadab, yaitu pintu amarah. Seseorang yang mudah marah, seseorang yang sedikit-sedikit marah, maka pasti seseorang itu mudah dikuasai oleh syaitan. Karena pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia juga melalui pintu amarah. Bukankah ciri orang-orang beriman itu diantaranya dalam Al-Quran Allah sebutkan wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang beriman itu diantara cirinya mereka suka memaafkan kesalahan orang lain dan juga dapat menahan amarahnya. Kita ambil satu contoh ikhwatal Islam. Ada di zaman Rasulullah dan para sahabat seseorang yang bernama Uyainah ibnu Hisn. Orang ini terkenal sebagai seorang tukang kritik di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat. Saat itu Rasulullah SAW kembali dari satu peperangan. Kemudian Nabi SAW membawa ghanimah, harta rampasan perang, yang kemudian Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang itu. Sebahagian Nabi berikan kepada para sahabat yang ikut perang, kemudian sebahagian besar yang lain Nabi berikan kepada orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu di Madinah. Apa kata Uyainah bin Hisn? Ia menuduh dan mengkritik Nabi SAW tidak adil di dalam membagi-bagikan ghanimah. Sampai kata Rasulullah SAW, kalau Allah dan Rasulnya saja tidak bisa bertindak adil, lalu siapa yang bisa berbuat adil di atas kehidupan ini? Tidak sampai di situ ikhwatal Islam. Sampai di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi Amirul Mukminin, datang kembali seorang bernama Uyainah bin Hisn ini menghadap Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Lagi-lagi dia mengkritik Umar. Dikatakan, ya Ibn al-Khattab, wahai engkau anaknya Al-Khattab, kau jadi pemimpin, kau tidak ada ini adil-adilnya kepada masyarakat. Dikritik seperti itu Umar bin Khattab. Apa yang terjadi ikhwatal Islam? Umar yang memiliki karakter yang tegas bahkan galak, kemudian menghunuskan pedangnya hampir-hampir dengan kekuasaannya saat itu. Umar menebas leher Uyainah bin Hisn. Ikhwatal Islam, tentu kita tahu Umar seorang presiden saat itu, seorang pemimpin yang dia punya kemampuan, dia punya sumber daya untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Hampir-hampir orang ini dipenggal lehernya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Umar diingatkan oleh para sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membacakan firman Allah. Allah berfirman, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Di dalam ayat ini Allah berpesan 3 hal. Yang pertama, khudil afwa, berikanlah maaf kata Allah. Wa'mur bil 'urfi, tetap melakukan yang ma'ruf. Dan yang ketiga, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Wa hada minal jahilin, dan orang ini termasuk orang bodoh.
mendengar ucapan itu, mendengar kalimat ayat Quran itu, pedang yang telah dihunuskan oleh Umar terjatuh di atas lantai. Dia tersungkur dan menangis karena dia takut kepada ayat-ayat Allah Taala. Padahal pertanyaannya, kata Islam, apakah Umar tidak mampu untuk menebas leher Uyainah bin Hisn? Umar seorang pemimpin, seorang presiden, punya kemampuan, punya wewenang, punya kekuasaan untuk menebas leher orang-orang yang mengkritiknya. Tapi ia lebih taat kepada Allah, lebih taat kepada pesan dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ciri orang-orang yang beriman. Karena sekali lagi, orang yang terbuka hatinya dengan amarah, maka pasti terbuka lebar masuknya syaitan untuk menguasai dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan, melindungi kita dari gangguan syaitan. Dan ingat, ikhwatal Islam, berdoa kepada Allah itu minta berlindung dari gangguan syaitan, bukan hanya syaitan dari golongan jin saja, tapi minta juga berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang datang dari golongan kita sendiri. Karena syaitan itu ada dari bangsa jin dan ada dari bangsa kita sendiri manusia. Kadang orang hanya berdoa kepada Allah berlindung dari gangguan syaitan dari bangsa jin, tapi ternyata dia lupa dan luput berdoa kepada Allah agar berlindung dari syaitan-syaitan yang sejenis kita sendiri, dari jenis manusia. Semoga Allah Ta'ala menguatkan Islam, iman kita, sehingga insya Allah kita terlindung dari berbagai macam gangguan syaitan. La'natullah alaihim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna